Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pertemuan kali ini Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak M. Afdal M, Guru Kejawakan kelas 7 pada SMP Negeri 4 Bukit Tinggi. Untuk pertemuan pertama ini Bapak doakan semua dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari virus corona. Nah, video ini berisi rangkuman materi pelajaran PJOK untuk siswa kelas 7 semester 1 dan 2. Bab 1, permainan dan olahraga bola besar. Bab 2, permainan dan olahraga bola kecil. Bab 3, atletik. Bab 4, bela diri. Bab 5, kebugaran jasmani. Bab 6, uji diri atau senam. Bab 7, senam irama. Bab 8, berenang. Bab 9, pendidikan luar kelas. Bab 10, budaya hidup sehat. Namun sebelum melihat video ini, alangkah baiknya tekan tombol like, dulu share, dan subscribe. Baiklah, pada bab 1 ada materi tentang permainan dan olahraga bola besar. Yang pertama yaitu tentang sepak bola. Sepak bola berasal dari negara Inggris, didirikan di Inggris tanggal 26 Oktober 1863. Induk organisasi sepak bola dunia yaitu FIFA, didirikan di Paris, Prancis pada tanggal 21 Mei 1904. Nah, pada saat di Indonesia ada nama PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Teknik dasar sepak bola adalah menendang, menghentikan bola atau controlling, menggiring bola atau dribbling, menyundul bola atau heading, dan melempar bola atau throw in. Posisi pemain sepak bola terdiri dari 4 bagian. Yang pertama penjaga gawang, pemain belakang, pemain tengah, dan pemain depan. Koordinasinya dan kerjasama antar pemain satu tim harus dilakukan karena kita bermainnya dalam berbentuk tim, bukan individual. Jadi dalam permainan sepak bola ada pelanggaran ringan dan berat. Nah, masalah itu akan diselesaikan oleh wasit. Dalam permainan sepak bola ada satu wasit tengah, ada wasit garis, ya. Nah, wasit bertindak adil dan disiplin dalam menjalankan ketentuan permainan. Waktu permainan sepak bola 2 kali 45 menit dan dengan istirahat 15 menit. Yang selanjutnya, yang kedua, permainan bola besar yaitu bola voli. Bola voli diciptakan oleh William G. Morgan pada tahun 1895. Nah, induk organisasinya dunia yaitu IVBF yang didirikan tahun 1948. Nah, tahun 1928 Indonesia mengenal permainan bola voli dan tanggal 22 Januari di Jakarta didirikan namanya PBVSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Teknik dasar dalam permainan bola voli yang pertama ada passing, smash, dan block. Komposisi pemain terdiri atas 6 pemain, yaitu 4 smasher, 1 tosser, dan 1 all-around player. Ya, 6 posisi pemain bola voli. Nah, selanjutnya ada bola basket. Bola basket didirikan oleh James Naismith pada tahun 1891. Teknik dasar bermain bola basket adalah dribble, passing, shooting, pivot, layup, dan rebound. Koordinasi gerakan antara pemain yaitu defensif atau bertahan dan ofensif atau menyerang. Menyerang maksudnya ke daerah lawan. Peraturan permainan bola basket terdiri dari 5 pemain dalam 1 regu. Jadi dalam pertandingan bola basket di lapangan itu terdiri dari 2 regu. Lamanya permainan bola basket 2 kali 20 menit dengan istirahat 10 menit. Nah, selanjutnya bab 2, permainan dan olahraga bola kecil. Yang pertama ada softball. Softball ditemukan oleh Georg Hancock
adalah orang Amerika Serikat yang menciptakan permainan softball di Chicago pada tahun 1906. Peraturan permainan dibuat oleh Louis Robert pada tahun 1916 dan diperbaiki oleh Matteo. Pada tahun 1968, softball diperkenalkan di Asia di kejuaraan Manila. Di Indonesia pada PON yang ke-7 di Surabaya pada tahun 1969. Teknik dasar softball yaitu memegang stick softball, memukul, melempar, menggulirkan bola, dan sliding. Mematikan lawan dengan mentik atau embakar base. Untuk mendapatkan angka, setiap pemukul dapat melewati base 1, base 2, base 3, dan kembali ke base 4. Nah, selanjutnya materi tentang bulu tangkis. Asal muasal permainan bulu tangkis pada zaman kerajaan Inggris pada abad ke-12. Nah, di India sampai tahun 1870 dinamakan badminton karena tempat bermain permainan ini adalah kota badminton. Nah, organisasinya di Indonesia dikenal dengan nama PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, dan dibentuk pada tahun 1951. Dan di dunia ada namanya IBF, International Badminton Federation, pada tahun 1934. Nah, teknik dasar permainan bulu tangkis adalah forehand, backhand, service, dan netting. Nah, netting ini pukulan yang mendekati net. Nah, lob pukulan panjang. Nah, yang selanjutnya adalah tenis. Tenis dikenalkan pada tahun 1873. Nah, di Indonesia diperkenalkan oleh Dr. Haytep. Nah, teknik dasar tenis adalah hampir sama dengan bulu tangkis. Memegang raket, forehand, backhand, service, pukulan volley, chop, lob, dan smash. Nah, tenis meja populer di Inggris pada abad ke-19 dengan nama ping-pong. Nah, di Indonesia pada PON pertama di Solo tahun 1948 tenis meja dimainkan. Nah, teknik dasar tenis meja yaitu memegang bat, menerima bola, forehand, backhand, push, drive, chop, service, dan spin. Nah, selanjutnya bab 3, atletik. Nah, atletik itu adalah induk dari semua cabang olahraga. Nomor-nomor dalam atletik yaitu nomor ada jalan, maksudnya di sini ada jalan cepat. Nah, secara atletik merupakan olahraga tertua atau mother of sport, yang seperti Bapak bilang tadi, induk dari semua cabang olahraga. Nah, teknik dasar lari meliputi langkah, gerakan badan, gerakan tangan, dan pandangan. Jadi pada saat kita lari, gerakan langkah kita menentukan bagaimana cepat kita akan berlari. Gerakan tangan, ayunan tangan, dan pandangan. Seorang pelari apabila dia melakukan salah satunya nomor lari jarak cepat, dia akan melakukan badan itu condong ke depan dan pandangannya lurus ke depan. Tidak boleh melihat kanan, tidak boleh melihat kiri, apalagi melihat ke bawah. Nomor-nomor lari jarak pendek itu ada sprint. Nah, nomor lari jarak menengah dan lari jarak jauh. Dari jarak jauh misalkan ada 5 kilo, 10 kilo, dan lain-lain. Nomor lompat meliputi lompat jauh, lompat tinggi, lompat gala, dan lompat jangkit. Nah, selanjutnya, teknik dasar lompat jauh meliputi awalan, telakan, melayang, dan mendarat. Jadi, pada saat kita akan melakukan lompat jauh, awalan kita itu akan menentukan. Nah, teknik kita saat melayang di udara juga menentukan. Nah, bagaimana sikap kita pada saat menolak dan bagaimana sikap kita pada saat mendarat. Ya, karena kan kalau kita mengikuti lompat jauh, kaki kita sudah menyentuh titik yang paling jauh, tetapi tangan kita pada saat kita akan berdiri, tangan kita menyentuh papan atau menyentuh pasir
yang dekat dengan papan. Nah, tangan kita itu yang akan diukur sama tim juri. Nah, jadi itu rugi kita. Jadi sebaiknya saat kita melakukan lompat jauh, bagaimana posisi kaki kita pada saat mendarat. Nah, tangan kita jangan di belakang. Usahakan badan kita bagaimana menolak ke depan, agar lompatan kita yang diukur dari kaki, bukan dari tangan yang jatuh tersebut. Nah, nomor lempar ada lempar cakram. Lempar cakram itu berbentuk piring. Ya, piringan itu yang akan berbentuk UFO lah lebih tepatnya. Nah, yang seperti UFO itulah yang akan kita lemparkan. Ada tolak peluru. Tolak peluru itu kayak peluru meriam, bulat, berat. Nah, ada yang berat 3 kilo untuk yang putri, itu yang akan kita tolak. Nah, ada namanya lempar lembing. Lempar lembing itu seperti bambu runcing. Nah, itu yang akan kita lempar. Dan yang diukur pun berapa jauh lemparan kita. Nah, itu yang akan diukur. Nomor lempar tujuannya mencapai lemparan atau tolakan sejauh-jauhnya. Nah, jadi yang diukur bagaimana jauh lemparan, jauh tolakan, itu yang akan diukur. Nah, selanjutnya ada bela diri. Nah, tidak asing kan silat. Pencak silat adalah budaya bangsa Indonesia karena dikenal sejak abad ke-7 Masehi, dan pencak silat berfungsi sebagai seni, bela diri, dan pendidikan. Nah, induk organisasi pencak silat ada namanya, dinamakan dengan IPSI, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Nah, teknik dasarnya berupa pukulan, tendangan memakai kaki, tangkapan, jatuhan atau bantingan. Nah, selanjutnya ada bela diri judo. Judo seni bela diri yang berasal dari Jepang. Nah, judo merupakan perkembangan dari teknik jujitsu. Nah, tempat berlatih judo disebut dojo, ya, dojo. Nah, selanjutnya teknik judo meliputi teknik melempar, bergumul, menyerang. Dan induk organisasi judo di Indonesia adalah PJSI, Persatuan Judo Seluruh Indonesia. Nah, taekwondo selanjutnya, bela diri yang ketiga yang ada di materi kita, yaitu taekwondo. Taekwondo adalah seni bela diri dari Korea yang menggunakan teknik kaki dan tangan kosong. Teknik dasarnya meliputi pukulan, tendangan, tangkisan, atau arakan. Nah, selanjutnya bab 5, kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani adalah suatu kondisi seseorang untuk melakukan kegiatan atau tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, jadi kalau misalkan kita melakukan suatu aktivitas jasmani, kita sering lelah, berarti kebugaran jasmani kita berkurang atau kurang sehat, ya, bisa dibilang kurang sehat. Tapi kalau misalkan kita mampu melakukan aktivitas tanpa merasakan cepat lelah, berarti kita bisa dikatakan sehat. Nah, kondisi sekarang ini kebugaran jasmani itu harus kita tingkatkan agar imun tubuh kita akan naik, ya. Kebugaran jasmani merupakan aspek kesehatan dan performa tubuh kita. Unsur-unsur kebugaran jasmani meliputi kekuatan otot, daya tahan otot, daya tahan jantung, fleksibilitas, koordinasi, agilitas, kecepatan, dan keseimbangan. Nah, bentuk-bentuk latihan kekuatan. Nah, misalkan kita mau membentuk latihan kekuatan daya tangan kita, bisa kita melakukan dengan push up, pull up, squat thrust, sit up untuk otot perut, dan back up untuk otot punggung atau pinggang. Nah, kalau push up, otot lengan. Nah, daya tahan jantung dan paru dilatih dengan jogging. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk latihan kelentukan. Bentuk-bentuk latihan kelentukan antara lain meliukkan tubuh, memukulkan badan, dan latihan peregangan. Nah, jadi sebelum kita melakukan aktivitas jasmani dan lebih umumnya sebelum kita melakukan kegiatan olahraga, kita harus melakukan peregangan dulu. Kita regangkan otot-otot, baru kita panaskan. Nah, panaskan maksudnya di sini kita panaskan suhu tubuh
Nah, adapun latihan keseimbangan antara lain berdiri dengan satu kaki. Nah, ayo siapa yang di sini yang sering waktu SD dulu tidak buat PR atau dapat hukuman disuruh berdiri satu kaki? Itu merupakan salah satu latihan keseimbangan. Nah, duduk mengangkat kedua kaki. Duduk. Nah, badan kita duduk tapi kaki kita diangkat ke atas. Nah, berjalan meniti titian. Selanjutnya bentuk-bentuk latihan kecepatan antara lain dengan lari sprint atau lari sprint itu kita mampu berpindah dari satu titik ke titik lain dengan waktu yang singkat. Nah, berulang-ulang dengan jarak yang terus bertambah. Nah, jadi tidak monoton antara jaraknya itu saja. Selanjutnya bentuk latihan kelincahan berupa shuttle run. Kita berusaha untuk merubah posisi tubuh kita untuk menghadap ke lapangan dengan cara yang cepat, dengan waktu yang cepat. Selanjutnya kebugaran jasmani tetap terjaga dengan yang pertama olahraga teratur tiap hari setelah sholat subuh. Nah, kita olahraga sebentar, minimal lompat tali dengan skipping. Nah, setelah itu misalkan lari sedikit atau dibantu dengan push up atau latihan kekuatan otot tangan atau dibantu dengan sit up. Nah, kita itu sudah memulai dengan olahraga untuk diri kita sendiri. Nah, istirahatnya cukup. Selanjutnya istirahat yang cukup, kita sebagai pelajar waktu tidur kita atau waktu istirahat kita yang bagusnya itu adalah 8 jam. Nah, setelah sholat subuh, olahraga. Setelah olahraga, nah setelah itu makan makanan yang bergizi. 6. Uji diri atau senam. Nah, senam dasar adalah suatu bentuk gerakan yang meliputi dasar dari senam ketangkasan atau senam lantai. Gerakan senam dasar contohnya adalah gerak keseimbangan. Gerak keseimbangan adalah gerakan mempertahankan keseimbangan terkait dengan gravitasi bumi. Senam lantai adalah gerakan senam yang mirip balet dan jungkir balik tanpa alat bantu. Nah, pelaksananya di lantai bermatras ukuran 12 x 12 meter. Contoh gerakan senam lantai adalah berguling ke depan atau roll depan dan berguling ke belakang atau roll belakang. Latihan penunjang gerakan berguling antara lain sit up, back up, push up, cium lutut, dan sit up berbentuk letter V. Selanjutnya bab 7 ada senam irama. Nah, senam irama adalah gerakan senam yang diikuti irama atau ritme yang mengutamakan keindahan, kehalusan, keluasan, keharmonisan gerak, dan ketepatan gerak terhadap irama pengiringnya. Jadi, senam irama ini diikuti dengan musik. Nah, teknik dasar gerakan senam irama meliputi yang pertama gerakan langkah kaki, yang kedua gerakan mengayun satu lengan, gerakan mengayun dua lengan, gerakan melangkah dan mengayun. Nah, selanjutnya gerakan-gerakan tersebut di atas dapat dikuasai dengan baik melalui latihan yang disiplin dan teratur. Nah, selanjutnya bab 8. Bab 8 tentang renang. Renang adalah salah satu aktivitas air ya. Dimulai dari gerakan meluncur, latihan kaki, latihan tangan, dan pengambilan nafas dan koordinasi semua gerakan tangan, gerakan kaki, dan gerakan pengambilan nafas. Nilai-nilai yang baik dalam renang adalah kedisiplinan, keberanian, dan kesehatan badan. Nah, selanjutnya renang gaya dada disebut dengan renang gaya kata karena gerakannya mirip dengan kata yang sedang berenang. Posisi tubuh telungkup di air. Nah, gerakan kaki meliputi gerakan merendang, menarik, dan dirapatkan. Gerakan lengan meliputi menarik, menarik sampai di dada. Nah, ditarik sampai dada, dibuka, dirapatkan lagi. Nah, selanjutnya ada renang gaya bebas. Renang gaya bebas, gerakan kakinya dilakukan ke atas dan ke bawah.
dengan pusat gerakannya di pangkal paha, ya, di pangkal paha. Nah, gerakan lengan berputar secara bergantian, berputar ke belakang. Adapun pernafasan dilakukan mengikuti irama gerakan lengan. Nah, jadi saat kita melakukan tenang gaya bebas, kaki atau tangan kanan kita sedang mengayun. Nah, pada saat inilah kesempatan kita untuk mengambil nafas. Kita hanya menoleh, ya. Setelah kita mengambil nafas, kita masukkan lagi kepala kita ayun. Nah, kita ambil nafas lagi. Selanjutnya bab 9 ada pendidikan luar kelas. Kemah. Kemah adalah aktivitas di alam terbuka. Nah, ini biasanya dilakukan oleh anak pramuka yang ikut pramuka. Nah, dilakukan di alam terbuka dengan menginap di dalam tenda. Nah, tempat berkemah biasanya dipilih tempat yang aman, nyaman, dan jauh dari bahaya. Nah, nilai-nilai positif dari berkemah adalah kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dan tenggang rasa. Nah, di dalam kita berkemah atau sebelum kita berkemah, kita harus mempelajari dulu teknik-teknik atau cara-cara yang akan dihadapi ketika akan berkemah. Nah, contohnya P3K pribadi. Nah, P3K berfungsi sebagai memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan sebelum dibawa ke rumah sakit. Nah, P3K membutuhkan peralatan dan obat-obatan yang memadai untuk menolong korban kecelakaan. Nah, jangan panik ketika melihat korban. Bab 10, budaya hidup sehat. Hidup sehat dapat tercipta dengan menerapkan pola makan sehat, yaitu makan makanan bergizi dan higienis. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung cukup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Makanan gizi seimbang adalah komposisi makanan yang sesuai dan kebutuhan energi manusia. Penyakit menular seksual dapat dicegah dengan menghindari hubungan seksual yang berbahaya. Nah, jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu dengan menerapkan pola hidup sehat. Nah, sekian video dari Bapak. Ada 10 bab yang akan kita pelajari dari semester 1 dan semester 2. Nah, sampai jumpa ya di video lainnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tekan loncengnya agar Anda bisa mengetahui video-video terbaru dari Bapak. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.